Assalamualaikum teman-teman, salam sehat. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita belajar matematika lagi. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, tahukah kalian ada berapa bentuk pecahan? Bentuk pecahan ada 4. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama ada pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan bentuk pecahan biasa. Sedangkan ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Untuk pecahan yang tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya seperti 2/6, di mana 2 sebagai bilangan bulat dan 2/6 sebagai pecahan biasa. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contohnya seperti 0,2, 0,35, 0,125. 0,2 sama dengan 2/10, di mana jika ada satu angka di belakang koma artinya per 10. 0,35 sama dengan 35/100, di mana jika ada 2 angka di belakang koma artinya per 100. Dan 0,125 sama dengan 125/1000, dan jika ada 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Yang keempat ada persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya seperti 3% sama dengan 3/100. 10% sama dengan 10/100. 25% sama dengan 25/100. Nah, selain mengenal berbagai bentuk pecahan, kita juga belajar cara mengubah bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Untuk yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran jika nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Dan apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Berapa bentuk pecahan campuran dari 7/3? Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun atau biasa yang disebut dengan cara porogabit. 7 dibagi 3. Berapa hasil perkalian 3 yang mendekati 7? Kita bisa kalikan dengan 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 1. Bisa kita tuliskan 21/3, di mana 2 adalah hasil bagi, kita jadikan sebagai bilangan bulat,
dan sisanya kita jadikan sebagai pembilang. Untuk penyebutnya tetap, yaitu 3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/3 sama dengan 21/3. Untuk contoh yang kedua, berapa bentuk pecahan campuran dari 20/6? Kita gunakan cara yang sama dengan cara pembagian bersusun atau porogabit. 20 dibagi 6. Berapa hasil perkalian 6 yang mendekati 20? Kita bisa kalikan dengan 3. 3 kali 6 hasilnya 18. Kita kurangkan, akan ada sisa 2. Bisa kita tuliskan 3/2/6, di mana 3 adalah hasil bagi, kita jadikan bilangan bulat, dan sisanya kita jadikan pembilang. Untuk penyebutnya tetap 6. Jadi bentuk pecahan campuran dari 20/6 sama dengan 3/2/6. Lebih paham bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita kerjakan latihan soal berikut. Jika sudah mengetahui jawabannya, silakan tuliskan di komentar di bawah ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana ya caranya? Perhatikan contoh berikut. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pecahan campuran terdiri atas satu bilangan bulat dan satu bilangan pecahan, di mana 1/3 4 sebagai bilangan bulat, 1/3 sebagai pecahan biasa. Nah, untuk cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Bisa kita tuliskan 3 dikali 4 ditambah 1 per penyebutnya tetap 3 sama dengan 12 ditambah 1 per 3, hasilnya 13/3. Jadi bisa kita simpulkan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 41/3 sama dengan 13/3. Perhatikan contoh yang kedua. Berapa bentuk pecahan biasa dari 24/5? Kita gunakan cara yang sama. Kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Bisa kita tuliskan 5 dikali 2 ditambah 4 per 5, hasilnya 10 ditambah 4 per 5 sama dengan 14/5. Jadi bisa kita simpulkan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 24/5 sama dengan 14/5.
Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, coba kita kerjakan latihan soal berikut ya teman-teman. Berapa bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 24/7 dan 32/8? Untuk mengetahui jawabannya, kita bisa gunakan dengan cara yang tadi ya. Jika sudah mengetahui jawabannya, silahkan tuliskan di komentar di bawah ya teman-teman. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Sebelumnya kita akan mengingat apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal artinya pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contohnya seperti 2,4, 3,35, 0,125. Jika ada satu angka di belakang koma, artinya per 10. Jika ada dua angka di belakang koma, artinya per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa menggunakan dengan cara pembagian bersusun atau cara porogapit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Kita akan gunakan cara yang pertama, dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. 24/5. Di sini penyebutnya 5. Jadi bisa kita ubah penyebutnya menjadi per 10. 5 jadi 10 berarti kita kalikan dengan 2. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 24 dikali 2 hasilnya 48. Bisa kita tuliskan pembilangnya mulai dari belakang 8, 4. Karena di sini per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Jadi bisa kita simpulkan bentuk pecahan desimal dari 24/5 sama dengan 4,8. Untuk contoh yang kedua, 1/4. 1/4 penyebutnya 4. Jadi bisa kita ubah menjadi per 100. Dikalikan berapa ya? Kita kalikan 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. 1 kali 25 hasilnya 25. Bisa kita tuliskan pembilangnya dari belakang 5, 2, depannya kita kasih 0. Karena di sini per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Jadi bisa kita simpulkan
bentuk pecahan desimal dari 1/4 sama dengan 0,25. Dengan soal yang sama, kita gunakan cara yang kedua dengan cara pembagian bersusun atau cara porogami. 24 dibagi 5. Berapa hasil perkalian 5 yang mendekati 24? Kita bisa kalikan dengan 4. Hasilnya 20. Kita kurangi, hasilnya 4. Karena 4 tidak bisa dibagi 5, maka kita tambahkan dengan 0. Hasil pembagiannya kita tambahkan tanda koma. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 dikali 5 hasilnya 40. Dan sisanya 0. Perlu diingat ya, jika kita menggunakan cara yang kedua, maka tidak boleh ada sisa dari hasil pembagian atau harus sama dengan 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 24/5 sama dengan 4,8. Untuk soal yang kedua, 1/4. 1 dibagi 4. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan dengan angka 0. Kemudian hasil pembagiannya kita tulis 0, Kalau sudah seperti ini, berapa hasil perkalian 4 yang mendekati 10? Kita bisa kalikan dengan 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita kurangi, hasilnya 2. Karena hasil pembagian sudah tertulis 0, berarti di sini langsung kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, di sini sisa hasil pembagian harus sama dengan 0. Bisa kita simpulkan pecahan desimal dari 1/4 sama dengan 0,25. Untuk yang kedua, kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ubahlah bentuk pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita bisa melihat ada berapa angka di belakang koma. Untuk contoh yang pertama, 0,5. Karena ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 0,5 sama dengan 5/10. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan pecahan berikut ke bentuk yang paling sederhana. 5/10. Sama-sama kita bisa bagi dengan 5. Kalau pembilang dibagi 5, penyebut juga harus dibagi 5. Hasilnya 1/2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,5 sama dengan 1/2. Untuk contoh yang kedua, 0,75. Karena ada dua angka di belakang koma, artinya per 100. Jadi 0,75 sama dengan 75/100. Kita sederhanakan, 75/100 sama-sama bisa kita bagi dengan 25. Hasilnya 3/4.
Bisa kita simpulkan bentuk pecahan biasa dari 0,75 sama dengan 3/4. Contoh yang ketiga, 0,125. Karena ada 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. 0,125 sama dengan 125 per 1000. Kita sederhanakan. 125 per 1000 sama-sama kita bisa bagi dengan 125. Hasilnya 1/8. Jadi, bisa kita simpulkan bentuk pecahan biasa dari 0,125 sama dengan 1/8. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Agar lebih paham dengan materi kali ini, kita kerjakan latihan soal berikut. Jika sudah mengetahui jawabannya, silakan tuliskan di komentar di bawah ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen? Sebelumnya kita harus mengingat apa itu persen. Persen merupakan pecahan berpenyebut 100. Contohnya seperti 3% sama dengan 3/100. 50% artinya 50/100. 2,5% artinya 2,5/100. Untuk mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, mengubah penyebut menjadi 100. Untuk cara yang kedua, kita bisa mengalihkan dengan 100%. Langsung saja kita ke contoh soal. Mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi persen. 3/4, 1/5, dan 0,3. 3/4. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu mengubah penyebut menjadi per 100. 3/4. Kita jadikan per 100, berarti kita kalikan dengan 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. Jika kali 25, hasilnya 75. 75/100 sama dengan 75%. Dengan soal yang sama, kita gunakan cara yang kedua, dengan cara mengalihkannya dengan 100%. 100% bisa kita bagi 4. Hasilnya 25. 3 dikali 25% sama dengan 75%. Dengan cara yang berbeda, kita mendapatkan hasil yang sama. Kita coba di soal yang kedua. Soal yang kedua bentuknya pecahan campuran. Untuk mengubah menjadi persen, sebelumnya kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam menghitung. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Masih ingat? Caranya, kita mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap. Hasilnya 6/5.
Penyebutnya 5. Kita jadikan per 100, berarti kita kalikan dengan 20. Jika penyebut dikali 20, maka penyulam juga harus dikali 20. 6 dikali 20 sama dengan 120. 120 per 100 sama dengan 120%. Kita gunakan cara yang kedua. Hasilnya 6 per 5, kita langsung kalikan dengan 100%. 100% di sini kita bisa bagi dengan 5. Hasilnya 20. 6 kali 20% sama dengan 120%. Kita juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 120%. Untuk soal yang ketiga, yaitu 0,3. Kita jadikan pecahan biasa, berarti 3 per 10, karena ada satu angka di belakang koma. 3 per 10 kita jadikan per 100, berarti kita kalikan 10. Sama-sama kita kalikan 10, hasilnya 30 per 100. Sama dengan 30%. Dengan cara yang kedua, kita langsung kalikan dengan 100%. 100% di sini kita bisa bagi 10, hasilnya 10. 3 dikali 10%, hasilnya 30%. Dengan cara yang berbeda, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 30%. Yang perlu kita ingat, untuk mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen, sebelumnya kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa agar memudahkan kita dalam menghitung. Jadi, bentuk persen dari 3 per 4 sama dengan 75%. 1 per 5 sama dengan 120%. Dan 0,3 sama dengan 30%. Selanjutnya kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Langsung ke contoh soal, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa. 25%, 72%, dan 20%. 25% artinya 25 per 100. Sampai di sini kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. 25 per 100 sama-sama bisa kita bagi dengan 25. Hasilnya 1 per 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25% sama dengan 1 per 4. 72% sama dengan 72 per 100. 72 per 100 sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya 18 per 25. 18 per 25 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 72% sama dengan 18 per 25. Selanjutnya 20% sama dengan 20 per 100. Kita sederhanakan, 20 per 100 sama-sama bisa kita bagi 20. Hasilnya 1 per 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 20% sama dengan 1 per 5. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Agar lebih paham dengan materi kali ini, kita kerjakan latihan soal berikut ya. Jika sudah mengetahui jawabannya, silahkan tulis di komentar di bawah ya teman-teman. Selamat mengerjakan.
Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.